kita, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing yang akan saya pimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Ada slogan yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang ya. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sri Udi Kaulandari, yang dimana saya akan bertugas sebagai pemimpin kelompok dalam kegiatan konseling kelompok ini. Selanjutnya perkenalan ini akan dilanjutkan ke sebelah kanan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Zahra Aulia. Perkenalkan, nama saya Tara Latifah Nurmudi. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Syafira Rahman. Perkenalkan, nama saya Elian Mayani. Perkenalkan, nama saya Salsa Adila Nikasari. Oke, udah saling memperkenalkan diri masing-masing, yang dimana slogan tak kenal maka tak sayang kita akan dimulai dari sekarang. Nah, saya ingin bertanya nih kepada saudari Zara, tadi ini siapa namanya? Salsa Adila Nikasari. Oke, saudari Eli tadi siapa namanya yang paling ujung? Saudari Dewi Purnamasari. Oke, nah sebelum kita melakukan kegiatan, kita akan merelaksasikan diri dulu. Dimana saya sini punya game. Gamenya seperti ini. Saya akan menguji kefokusan kalian. Ketika saya tekan, saya taruh tangan saya di kepala, saya akan menyebutkan hidung. Tapi saudari-saudara sekalian akan menyebutkan apa yang saya ucapkan. Paham? Contohnya nih, saya bilang bibir, kan tangan saya ke kuping. Saudari-saudari sekalian ngomongnya bibir. Oke, kita mulai ya. Fokus ke saya, fokus. Kepala. Kepala. Gigi. Alis. Kelopak mata. Mata. Lubang hidung. Hidung. Lubang hidung. Bola mata. Mata. Oke. Sudah fokus ya. Coba tarik nafas dulu. Nafas, buang. Oke. Di sini ada yang tahu apa itu kegiatan konseling kelompok? Oh, silakan saudari Salsa. Baik, saya mengetahui konseling kelompok itu yaitu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yang mana di dalam sebuah kelompok terdiri dari anggota dan juga pemimpin kelompok. Oke, ada lagi? Nah, saya sederhanakan bahasanya. Jadi, konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada para anggota kelompok untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam dirinya melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok seperti ini. Oke? Nah, fungsinya apa, Bu? Fungsinya ada dua. Yang pertama itu kuratif serta preventif. Kuratif itu apa, Bu? Kuratif itu adalah fungsi yang dimana dibahas untuk pencegahan permasalahan dalam diri konseli. Yang kedua itu adalah preventif, yang dimana itu adalah kegiatan pemecahan atau penuntasan permasalahan yang ada di dalam diri konseli. Udah paham ya? Jadi tujuannya itu apa, Bu? Tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan permasalahan diri, mau itu pribadi, sekolah, keluarga, sosial, dan lain-lain. Oke ya? Udah paham ya? Nah, di dalam konseling kelompok itu ada asas-asas. Ada 6 asas nih. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, asas kenormatifan, dan asas kegiatan. Nah, ada 3 yang paling penting di antara 6 ini. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana apapun yang kita dapat, kita dengar, kita lihat di dalam konseling kelompok ini bersifat rahasia. Yang kedua itu adalah asas keterbukaan, di mana para anggota itu dipersilahkan seterbuka mungkin untuk meluapkan, menceritakan permasalahan yang ada dalam dirinya.
Yang ketiga itu adalah asas kesukaraan, yang dimana para konseli itu datang ke dalam konseling kelompok dengan sukarela tanpa dipaksa oleh pihak manapun. Oke, ini yang datang ke sini itu nggak ada yang maksa kan? Nggak ada kan? Sukarela semuanya kan? Iya, Bu. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada hal yang paling penting, yaitu adalah asas kerahasiaan. Nah, di mana kita di sini akan mengikrarkan janji untuk tidak membocorkan apapun yang kita dapat di dalam konseling kelompok. Sanggup ya? Sanggup. Oke. Semuanya kata-katanya seperti ini. Ikuti saya ya. Baik, saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, memelihara informasi apapun, baik dari diri saya sendiri maupun dari orang lain. Oke, selesai ya. Jadi kita sudah sama-sama berjanji untuk tidak membocorkan apapun yang kita dapat dalam konseling kelompok ini. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita dibatasi oleh tenggat waktu. Kira-kira 40 menit sanggup tidak untuk menyelesaikan masalah dalam konseling kelompok ini? Sanggup ya. Baik, sebelum kita menceritakan permasalahan yang ada, alangkah baiknya saya memperkenalkan siapa-siapa sajakah yang ada di sebelah kiri saya ini. Yang pertama ini ada saudari Salsabila Hendratasari sebagai ahli psikolog. Nah, di sampingnya itu ada saudari Edi Armayani sebagai seorang yang ahli dalam permasalahan dalam agama, seperti ustazah gitu ya, kita sebutnya. Di sampingnya itu yang terakhir itu ada Ibu Safira sebagai selaku orang tua yang memiliki anak remaja gitu, sama seperti saudari Zahra, Tara, serta Dewi. Oke, kita akan mulai mendengarkan cerita yang akan diceritakan oleh saudari Zahra. Silakan saudari Zahra. Baik, terima kasih pada Ibu. Mudah-mudahan saya menceritakan permasalahan saya. Jadi saya itu anak terakhir dan saya itu harus dituntut untuk serba bisa semuanya karena saya memiliki seorang kakak, di mana kakak saya ini mengalami fisik yang lemah, seperti dia kalau kerja belajar capek, kalau salah makan makanan yang sesuai dengan dirinya dia bisa sakit. Jadi orang tua saya itu mengharuskan saya itu bisa gitu untuk mengerjakan pekerjaan di rumah karena kakak saya seperti itu. Begitu kakak saya itu tidak bisa naik kendaraan dan kemana-mana itu harus saya yang ngantar. Jadi kayak misalnya dia ini udah tamat kuliah dan minta tanda tangan dosennya itu kayak kemana-mana dia itu harus saya yang ngantar. Jadi kayak saya pun kayak terganggu itu karena saya kan kuliah sementara juga harus mementingkan dia juga. Kalau bilang mama kawan yang kakak mau jumpai dosen dari cepat siap dia gitu kan. Sementara saya juga kuliah, makanya kalau mama udah kapan kakak kuliah kawan yang dia gitu. Mana itu harus ngawanin dia, nganterin dia kemana pun gitu. Jadi ceritanya saudari Zahra ini menyangkut tentang perhatian orang tua yang tidak seimbang, begitu ya saudari Zahra. Oke, kita selesaikan dulu cerita dari kamu. Silahkan dilanjutkan oleh saudari Tara Latifah. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya menceritakan permasalahan saya di keluarga saya, yang saya ini sekarang merasa tertekan Bu dan bingung dengan orang tua saya. Semoga dengan saya menceritakan ini Ibu bisa mengatasi dan bisa menyelesaikan. Jadi saya mempunyai orang tua yang overprotective Bu, yang apa-apa saya selalu dibatasi, seperti bermain dengan teman saya selalu diberi jam waktu kapan bisa pulang gitu. Kadang saya ingin melihat teman saya yang apa-apa diberi kebebasan, selagi itu tidak menyalahi aturan. Jadi dengan itu saya berpikir ingin lari dari rumah, dari rumah Bu. Dan dengan saya begitu, orang tua saya bukan malah mengerti, tapi malah menentang hak saya Bu. Gitu. Jadi saya bingung. Jadi cerita dari saudari Tara ini tentang seberapa besar tekanan dari keluarga gitu ya, tidak diberi kebebasan, dibatasi, begitu ya saudari Zahra.
Begitu ya saudari Tara ya. Iya Ibu. Oke, kita selesaikan dulu cerita dari saudari Tara. Kita lanjutkan dulu cerita dari saudari Dewi. Silakan. Kita lanjutkan dulu cerita dari saudari Dewi. Jadi gini Bu, permasalahan saya ini tidak jauh beda dari saudari Tara. Yang permasalahan saya ini, saya mempunyai orang tua yang super overprotective, yang membuat saya itu selalu ditekan. Bahkan saya itu pernah terlalu risih Bu. Saya itu juga nggak seperti anak kecil Bu, yang apa-apa itu selalu diatur. Bahkan saat saya jauh aja, saya selalu dipantau gitu Bu. Saat saya di kampung saja, saya tuh kalau bisa jalan-jalan sama teman gitu Bu, itu selalu dibatasi pergaulan saya Bu. Kayak jam 9 malam itu saya tuh wajib di rumah tanpa alasan itu Bu. Gitu. Jadi saya juga sudah bilang ke orang tua saya kalau saya itu udah dewasa, tapi orang tua saya tidak menerima gitu Bu. Jadi semoga dengan pertemuan ini saya bisa menyelesaikan masalah ini dan saya bisa juga membilang ke orang tua saya itu saya juga bisa dewasa. Mungkin hanya itu Bu. Oh begitu. Ini ceritanya tentang keadaan orang tua ya, sama-sama seperti saudari Tara yang dimana orang tua itu terlalu mengeluhkan, terlalu menjaga, sangat-sangat overprotective gitu ya, saudari Tara dan Dewi itu. Nah di sini kita akan meminta solusi serta pendapat dari para pakar yang sedang hadir di sini untuk saudari Salsa. Bagaimana menurut saudari Salsa permasalahan saudari Zahra ini? Baik, permasalahan Zahra ini, Zahra anak terakhir ya? Iya Bu, anak terakhir. Mungkin orang tuanya Zahra ini pengen anaknya lebih mandiri dari kakak perkakaknya. Maka dari itu orang tuanya ingin memberi beberapa aturan kayak misalnya bisa sendiri, bisa bantu kakaknya yang menangani permasalahan kesehatannya. Mungkin tapi dampak yang didapat Zahra mungkin dapat meningkatkan mentalnya sendiri, seperti mungkin lebih merasa terlalu banyak beban yang apa yang dibawanya, dan itu bisa dapat menimbulkan rasa iri terhadap kakaknya yang terlalu diperhatikan dan dibanding dirinya. Seperti yang dibilang seperti dalam pasal seperti pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, serta melindungi anaknya. Dan juga orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab menumbuh kembangkan kemampuan, minat, dan bakat anaknya. Mungkin orang tua Zahra tidak menerapkan yang terakhir ini, kayak kemampuan dan minat bakatnya, karena terlalu diatur untuk bersikap terlalu mandiri gitu ya. Kita dengar dari solusi saudari Salsa di mana terdapat undang-undang yang menyangkut tentang tumbuh kembang anak, di mana orang tua saudari Zahra tidak melaksanakannya dengan baik. Baik, kita akan mendengarkan pendapat serta solusi dari Ibu Safira selaku orang tua yang sudah memiliki pengalaman dengan 4 anak ya Bu ya. Kita bisa minta solusi serta pendapatnya untuk saudari Zahra. Baik, saya kan di sini sebagai orang tua, jadi baik, terima kasih kepada saudari Fira atas pendapat serta solusinya untuk saudari Zahra. Nah, di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwasanya seorang orang tua itu juga bisa salah kepada anaknya gitu ya, dalam hal pembagian kasih sayang, pembagian perhatian. Untuk saudari Zahra mungkin itu hal yang berat karena dimana Zahra ini adalah anak terakhir yang biasanya di kalangan orang-orang Indonesia itu anak terakhir yang paling disayang gitu ya kan.
Jadi menurut Zara ini aku adalah pengecualian dari mereka begitu. Dia sampai merasa tertekan, merasa frustasi begitu ya saudari Zara, yang dimana seorang anak itu bisa merasakan ketidakperhatiannya orang tua kepadanya begitu ya. Sebagai seorang orang tua juga merasa bahwasanya dirinya sudah adil membagi kasih sayang, tapi menurut anak itu tidak adil gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat serta solusi dari pakar agama kepada Ustazah Eri. Silahkan berikan solusi serta pendapat. Oke, baik, terima kasih Ibu Sri Yudika. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada saudari Zara lebih dalam, apakah saudari cuma berdua? Kayak gitu, ya, dua bersaudara. Sebelumnya saya ingin menanyakan lagi lebih dalam ya, mohon maaf. Kalau boleh saya tahu, apakah saudari Zara hanya dua bersaudara? Oke, baik. Mungkin di satu sisi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dan kita tahu dalam agama Islam kita ini kan kita nggak boleh ketergantungan kepada orang lain, ataupun dalam kata lain kita itu tidak atau dalam kata lain kita tidak boleh menyusahkan saudara kita sendiri. Nah, di satu sisi saudara Zahra ini dengan perbuatan atau tindakan orang tua, tekanan orang tua yang mengharuskan saudari Zahra seperti itu, hal positifnya saudari Zahra ini bisa lebih mandiri, apa bisa sendiri, kemana-mana sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagaimana kita ketahui dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid, yang dimana artinya, hai manusia, hanya kepada Allah kamu bergantung. Hai manusia, astagfirullahaladzim, kamu yang sangat butuh kepada Allah. Yang dimana artinya itu, hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Quran Surah Al-Fatir ayat 15. Jadi dapat disimpulkan kita sebagai manusia semaksimal mungkin untuk tidak sering minta tolong kepada manusia lain, agar supaya kita bisa bersifat mandiri dan tidak ketergantungan dengan manusia lain. Kita juga lahir di dunia ini dengan sendiri kan, dan kita akan mati pun sendiri dalam kuburan, benar kan? Jadi pesan saya kepada saudari Zahra, janganlah saudari berkecil hati. Di satu sisi kita punya sisi yang positif, di mana orang tua seperti itu melakukan saudari Zahra seperti itu agar supaya saudari Zahra itu bisa terus berupaya untuk berusaha sendiri, apa-apa itu dengan tangan saudari sendiri, bekerja ataupun melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin di diri saudari sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Ibu. Terima kasih kepada saudari Eri atas solusi serta pendapatnya melalui pandangan agama. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan solusi untuk masalah saudari Tara serta Dewi, yang dimana kedua saudari ini memiliki orang tua yang sifatnya strict parent ya, gitu ya, overprotective, menjaga terlalu berlebihan, semuanya dibatasi, tidak ada kebebasan, hingga saudari Tara serta saudari Dewi ini merasa sangat-sangat tertekan di dalam keluarga, yang dimana juga membuat saudari Tara hampir kabur dari rumah gitu ya saudari ya. Nah, kita akan mendengarkan solusi serta pendapat dulu dari ahli psikolog kepada saudari Salsa. Bagaimana solusinya untuk masalah saudari Tara serta Dewi? Baik, sebelum saya membahasnya, saya ingin bertanya, apakah kalian anak berapa? Baik, di sini saya anak keempat, anak terakhir. Dewi? Kalau saya
Apalagi kalau misalnya terlalu jauh pergaulannya bisa memburukkan karakter kalian, takutnya nanti bertindak lebih ke hal yang negatif, bukan yang hal positif begitu. Baik, terima kasih kepada saudari Salsa yang dimana telah memberikan pendapat serta solusi untuk masalah dari saudari Tara serta saudari Dewi. Nah, yang bisa saya tangkap dari pendapat saudari Salsa ini ialah dimana seorang anak serta orang tua itu seharusnya memiliki keterikatan batin yang kuat. Bisa dibilang kayak orang tua tuh harus tahu keinginan anak tuh bagaimana, baru anak itu harus tahu bagaimana harus bersikap pada orang tua, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dari pendapat Ibu Samira. Kepada Ibu bisa memberikan pendapat diskusi. Terima kasih kepada Ibu Silvika. Jadi dari permasalahan Tara dan Dewi ini kan hampir sama. Orang tuanya ini terlalu mengekang, ya, benar? Benar, Bu. Jadi selaku saya ini kan orang tua, saya juga mempunyai anak perempuan, dan saya itu terlalu menjaga anak perempuan saya karena zaman sekarang banyak pergaulan bebas di luar sana. Jadi saya tidak mau anak saya itu mendekati pergaulan bebas tersebut. Jadi bisa dibilang saya itu harus memperhatikan teman-temannya. Secara detail itu saya harus memperhatikan temannya, yang temannya sekolah mana, teman mainnya mana, atau gimana. Terus juga saya harus membatasi, kalau misalkan keluar-keluar harus pulang jam 9. Kalau misalkan lewat, ya saya juga memberikan hukuman, karena kan itu juga perjanjian awalnya seperti itu. Jadi sebelum anak atau mau bermain gitu kan, harus ada kesepakatan antara anak dan orang tua gitu. Kalian tidak boleh melanggar kesepakatan itu, karena kan juga sudah dikasih kebebasan seperti itu ya. Maaf kepada Tara, saya ingin bertanya lebih dalam, kenapa ingin kabur dari rumah? Ya, jadi waktu itu saya ingin kabur dari rumah karena saya itu merasa apa-apa dibatasi, Bu. Saya mau keluar, padahal saya tahu mana yang baik, mana yang benar, itu saya tahu. Tapi orang tua kurang mengerti dengan keadaan anaknya, Bu. Oh begitu. Mungkin ada sisi positif dan negatifnya ya. Kalau positifnya tuh orang tua kamu itu terlalu menyayangi kamu gitu. Karena kan kamu anak perempuan satu-satunya dan 4 bersaudara, yang paling kecil pula kan. Jadi seperti itu tidak boleh sih. Berniat seperti itu tidak boleh. Karena kan anak perempuan mana lagi yang dia miliki, ya kan? Juga orang tua khawatir akan karena pergaulan bebas di luar perguruan tinggi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada saudari Samira yang telah memberikan pendapat serta solusi kepada masalah saudari Tara serta Dewi. Nah, yang dimana saya tangkap ini adalah anak terakhir itu yang paling disayang gitu ya. Anak terakhir itu adalah yang paling dijaga, yang dimana mungkin orang tua tuh berpikir jikalau yang di atas-atasnya itu tidak bisa dibanggakan, tidak bisa diharapkan, tidak bisa dituntut, tidak bisa dimintain, dia akan mendidik anak yang paling kecil itu untuk mencontoh abang-abangnya, kakak-kakaknya, seperti itu ya. Oke. Baik, kita akan mendengarkan pendapat serta solusi dari saudari Eli. Silakan saudari Eli. Baik, terima kasih kepada Ibu Silvika. Di sini permasalahan saudari Tara dan Dewi hampir sama ya. Atau memang benar-benar sama ya? Sama, Bu. Sama-sama mempunyai kedua orang tua yang overprotective. Oke, baik. Jadi di sini kan saudari Tara dan saudari Dewi ini kan seorang anak perempuan. Jadi mungkin kedua orang tua dari saudari Tara dan saudari Dewi ini menginginkan agar supaya saudari Tara dan saudari Dewi itu tidak terjerumus seperti yang dikatakan oleh psikolog dan salah satu orang tua yang dimana sedang mempunyai 4 orang anak. Tujuan kedua orang tua itu benar-benar untuk menjaga, merawat, dan mendidik saudari Tara dan saudari Dewi agar tidak
berpergaulan bebas di luar sana. Dan di mana kedua orang tua itu juga kan ibarat surga di rumah kita. Apalagi seorang ibu, kan ada hadis Rasulullah SAW mengatakan ibumu, 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 lalu ayahmu. Biasanya yang seperti itu yang paling overprotective adalah seorang ibu. Benar bukan? Benar ya? Oke, baik. Berarti seorang ibu yang tidak mau menginginkan anak gadis atau anak perempuannya itu dipermainkan lelaki hidung belang, misalnya nih contohnya, atau berpacaran di belakangnya tanpa sepengetahuan Mama Tara atau Mama Dewi, kayak gitu. Jadi pesan saya dan saran saya ini turuti saja kemauan dan keinginan kedua orang tua itu selagi baik untuk kedepannya di kehidupan saudari Tara dan saudari Dewi, di mana kedua orang tua itu juga bakal kita tinggalkan jika kita itu sudah menikah. Nah, sebelum kita menikah, berbaktilah dulu, berbuat baiklah dulu, bahagiakan dulu kedua orang tua kita. Seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada Saudari Eli. Oke, sekarang kita sudah mendengar nih semua pendapat, semua solusi, semua masukan dari para ahli yang ada di depan kita, gitu kan? Nah, menurut Saudari Zahra nih, setelah mendapat solusi serta pendapat dari para ahli, apakah yang kamu rasakan setelah konseling kelompok ini? Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Yudhika. Jadi perasaan saya di sini telah melakukan atau melaksanakan konseling kelompok ini, saya jadi merasa lega gitu karena bisa menceritakan permasalahan saya, dan saya juga jadi bisa lebih mandiri untuk kedepannya itu, untuk tidak bergantung pada orang lain. Kalau saya masih bisa yang saya lakukan sendiri, saya akan mengerjakannya dengan usaha saya sendiri. Tapi kalau saya tidak bisa, baru saya minta bantuan orang lain. Jadi setelah yang saya dengarkan dari para psikolog, ustazah, dan orang tua, bahwasanya orang tua saya pun mendidik saya itu tidak salah, agar mereka menginginkan saya itu harus lebih serba bisa dari kakaknya, karena kayak ginilah kondisi kakakmu, kau harus bisa lebih dari dia. Oke, terima kasih kepada Zahra telah menyimpulkan pendapat yang didapat dari para ahli. Baik, kepada Tara Latifah, apa yang bisa didapatkan dari pertemuan ini, bagaimana perasaan serta apa yang akan dilakukan ke depannya? Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Yudhika. Bahwasanya dengan pertemuan ini saya lebih lega dan lebih paham terhadap orang tua saya, dan dapat saya simpulkan bahwasanya perbuatan yang ingin saya lakukan itu salah, Ibu. Seperti ingin kabur dari rumah, itu perbuatan yang salah. Dan di sini pertemuan ini saya bisa lebih menyadarkan orang tua saya bahwasanya dia lebih mengerti terhadap anaknya dan lebih Dia lebih menginginkan anaknya itu ke jalan yang baik. Dan dengan pertemuan ini saya bisa menyadarkan orang tua saya bahwasanya saya itu dapat melakukan yang terbaik buat orang tua saya dan bisa menghindari hal yang tidak baik, Ibu. Baik, terima kasih kepada Saudari Tara yang telah menjelaskan perasaan serta apa yang akan dilakukan ke depannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan perasaan serta apa yang akan dilakukan ke depannya pada Saudari Dewi. Terima kasih Ibu Sri Yudhika. Jadi dari pertemuan yang saya dapat ini, perasaan saya ini sangat senang dan semangat. Jadi Bu, terima kasih Bu Sri Yudhika. Terima kasih Bu Sri Yudhika. Jadi yang saya dapat dari pertemuan ini, perasaan saya sangat senang dan lega. Jadi orang tua saya ini ingin anaknya yang terbaik, dan orang tua juga ingin anaknya tidak ingin terjerumus dari pergaulan bebas. Dan saya juga tahu kalau ini bukti sayang orang tua saya kepada saya. Oke, terima kasih kepada Saudari Dewi. Nah, di sini akan saya kutip sedikit saja untuk penutupan kita. Nah,
Yang saya dapatkan dari pertemuan kita ini adalah tentang bagaimana pola asuh kedua orang tua kepada anaknya gitu ya. Yang dimana ada orang tua yang sangat-sangat overprotective, ada juga yang lebih mentitik bebankan ke salah satu anak. Misalnya seperti saudari Zahra yang dimana segala sesuatu itu harus dirinya duluan daripada kakaknya gitu ya. Dia yang mengerjakan sesuatu, dia yang mengantar kakaknya. Seharusnya kalau menurut pandangan dari Zahra Aulia ini, yang dimana anak itu kayak misalnya kan ada kakak, aku kan adean gitu ya, pikirnya seperti itu karena kan dari sudut pandang seorang remaja. Nah, kalau dari sudut orang tua itu mungkin dia berpikir, oh anakku yang satu ini sudah dewasa, sudah bisa diandalkan, sudah bisa diharapkan, makanya misalnya kalau misalnya mau pergi-pergi dia lebih percaya kepada anaknya yang kedua ini daripada anaknya yang pertama yang dimana memiliki sakit gitu ya. Saudari Zahra. Selanjutnya dari saudari Tara Latifah dan saudari Dewi yang dimana orang tua itu menjalankan yang namanya strict parent, yang dimana orang tua sangat-sangat membatasi ya, seperti saudari Tara serta saudari Dewi yang dimana permasalahannya ialah orang tua selalu membatasi, mengekang, mengatur-ngatur tentang segala hal yang ada dalam hidupnya, begitu kan? Kalau menurut saya pribadi nih, seorang anak yang dari awal itu sudah disusun jalannya, sudah dituntun seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Manakala orang tua tadi tidak ada lagi di tempat, kan seorang anak itu harus yang awalnya disetirin, jadi setir sendiri. Kadang ada anak yang dia cepat beradaptasi, oh karena orang tuaku sudah tidak ada, mungkin ya tidak ada, berarti aku harus menjalankan yang seperti ini untuk yang terbaik. Ada juga anak yang berpikir, kan selama ini aku diaturin sama orang tua, kan selama ini aku diawasin, dipilihkan gitu ya. Jadi bisa dibicarakan. Saran saya itu adalah bicarakan kepada orang tua, mah, Pak, saya sudah dewasa. Berikanlah saya kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya itu bisa membedakan yang baik dan yang benar ini, yang baik dan yang buruk begitu ya. Saudari Tara serta saudari Dewi. Nah, saran saya untuk saudari-saudari yang bermasalah ini ialah terus saja berkomunikasi, apalagi kita sudah memasuki umur dewasa awal ya. Bagaimana cara penyusunan kata, pola pikir itu sudah mendekati orang-orang dewasa. Jadi kita harus mengkomunikasikan dengan baik pada orang tua, bahwasanya memberitahu kalau saya sendiri atau saudari-saudari ini sudah dewasa begitu ya. Tidak ada miscommunication yang dimana akan menyebabkan orang tua serta anak itu bertimbal balik, agar tidak miscommunication yang dimana orang tua serta anak itu ada batas untuk selalu bersikap kok kayak gini sih gitu ya. Jadi harus diceritakan, dikomunikasikan, diungkapkan apa yang dirasakan, karena kita tahu bahwa saudari-saudari ini sudah menginjak waktu dewasa awal gitu ya. Selesai sudah nih pertemuan kita dalam konseling kelompok ini. Oke, baik, selesai sudah pertemuan kita dalam minggu ini, di mana kita telah menuntaskan permasalahan tentang pola asuh orang tua. Nah, menurut saudari-saudari sekalian, apakah kita akan melanjutkan pertemuan ini? Lanjut. Bagaimana saudari Tara serta Dewi? Lanjut. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan ini dengan permasalahan yang berbeda. Apakah bisa ditentukan di mana hari dan di tempatnya di mana? Bisa. Nanti dikabari saja ya. Kabari saya di mana kita akan bertemu kembali dan membahas permasalahan apa. Oke. Terima kasih kembali sekali lagi saya ucapkan kepada para pakar serta para saudari-saudari yang telah menceritakan seterbuka mungkin permasalahan serta memberikan solusi dan pendapat. Saya akhiri pertemuan ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya terima kasih telah hadir. Saya minta maaf jika ada kurang serta perkata yang tidak berkenan di dalam hati saudari-saudari sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.